sobat-sobat Mas Hapot, salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu Halo, lagi di sermon untuk membahas ambilan Minggu tanggal 1 Juni 2025 yang diambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tapi sebelum kita memulai sermon kita pada saat ini, saya minta kepada abang kami Pendeta Gresindo Raja Sinaga untuk membawa kita dalam doa. baik Abang Kakak semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh kembali berjumpa dalam podcast kami Tuhan pada hari ini. Kami mau merenungkan juga menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh terus bertumbuh dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Abang Pendeta Raja. Eh, Sahabat-sahabat Mas Hapot, yang menjadi bahan ambilan kita pada Minggu tanggal 1 Juni 2025 diambil dari Mazmur 97 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat memuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Ya, sobat-sobat Mas Hapot, kita sekarang ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa ya. Pertama Pendeta Rolandi Situmorang dan Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Yang menjadi topik mingguan kita pada saat ini adalah Allah yang menjadi raja, kan gitu. Ya, mungkin kita melihat dulu apa yang menjadi latar belakang teks kita pada saat ini. Saya minta kepada Abang Pendeta Rolandi Situmorang untuk menjelaskan latar belakang teks kita sebelum kita masuk kepada uh, apa inti ataupun pesan firman Tuhan yang menjadi sebuah perenungan buat kita. Ya, terima kasih Abang Pendeta Rolandi Situmorang. Ya, terima kasih buat Bang Hendrik Barus sebagai host ataupun moderator kita di hari ini 1 Juni 2025. Iya, berbicara tentang kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12, kita sering sekali mengenal ini adalah kitab puji-pujian, himne ya, baik yang ditulis oleh Raja Daud dan beberapa sumber lainnya. Dan Mazmur 97 ini sering dikaitkan orang sebagai Mazmur yang berisikan pujian ataupun himne. Karena boleh kita lihat misalnya ayat 1 itu setelah diawali dengan tanda seru Tuhan adalah Raja, ya, tapi bukan Raja Sinaga. Biarlah bumi bersorak-sorak. Ya, ini kan arahan untuk memuji Tuhan, ya, untuk semua orang. Nah, yang kedua, biarlah
banyak pulau bersukacita. Ya, menandakan tentang ekspresi ya lewat penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari eh, kitab Mazmur ini pasal 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12, ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Ada 5 saya tuliskan di sini. Yang pertama, kita bisa melihat tentang seruan untuk memuji dalam sebagai latar belakangnya. Yang kedua, kitab ini berbicara juga tentang pernyataan, tentang perbuatan dan sifat-sifat Allah. Ya, berarti ini adalah pengalaman iman. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai 12. Dan dari ayat 1 sampai 12 kita, seperti saya katakan tadi di awal, ada ajakan kepada orang lain ya untuk bergabung dalam pujian. Yang keempat, eh, berfokus kepada Allah ataupun teosentris. Dan dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita akan disajikan dengan bahasa puitis dan figuratif. Ini yang bisa kita lihat dalam ayat per ayat di perikop kita hari ini. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih Abang Pendeta Rolandis itu orang. Mungkin ada yang mau ditambahkan buat Abang Pendeta Grace Raja. Ya, baik, terima kasih. Hanya tambahkan sedikit saja ya, karena ini adalah berupa Mazmur nyanyian pujian. Ini memang ditujukan kepada umat eh, supaya kita berbahagia. Yang pertama kita berbahagia, kita bersuka cita kepada Tuhan. Artinya di tengah-tengah kehidupan kita ini memang banyak umat yang punya pergumulan ya, kesulitan dalam hidupnya, sakit penyakit. Seperti saat ini saya juga masih baru apa ya, menjenguk begitu ya. Beberapa hari yang lalu ada orang yang sakit, dia kanker, dia harus melawan penyakitnya begitu ya. Dia harus melawan rasa sakit dari tubuhnya sendiri, dia harus melawan rasa mentalnya yang jatuh, yang down, dan itu merupakan salah satu contoh saja bagaimana pergumulan jemaat umat yang dihadapi, dan ini dihadapi juga dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing. Maka teks kita ini memang diberikan atau dibacakan, disampaikan kepada umat itu untuk memberikan yang pertama itu tadi sukacita, karena kita itu punya Tuhan yang eh, powerful ya, sebagai raja tadi katanya, sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu teks kita ini juga menjadi suatu eh, perintah ataupun arahan supaya kita tetap setia kepada Tuhan, jangan sampai kita menyembah kepada berhala-berhala. Mungkin nanti boleh disampaikan di ayat-ayat berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Mas Hafid, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi latar belakang teks Mazmur kita pada saat ini. Sekarang kita boleh melihat masuk kepada intinya ataupun isi pesan firman Tuhan. Menarik sekali ya buat narasumber kita Bang Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja. Kita melihat di dalam tadi Bang Pendeta Rolandi jelas menegaskan bahwa Mazmur ini adalah penegasan tentang siapa Tuhan kan gitu ya Bang. Tentang siapa Tuhan dan menurut pemahaman pemazmur. Ada hal yang menarik kalau kita baca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Ada sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya yang dikatakan awan dan kekelaman di sekeliling dia kan gitu kan, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling, kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh. Dan ayat yang keenam, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaan. Kira-kira apa yang ingin dikatakan pemazmur Bang melalui ayat yang kedua sampai ayat yang keenam ini? Bang Pendeta Rolandi dulu. Ya, terima kasih buat Bang Pendeta Hendrik Barus. Ya, yang pertama, maka kita bisa melihat ada beberapa hal yang mau disampaikan. Ya, yang pertama, kitab Mazmur ini mau berbicara tentang kedaulatan universal Allah. Itu yang pertama. Karena lewat tema sentral Mazmur ini, maka kita bisa melihat tentang Tuhan yang turun tangan langsung dalam pemerintahannya atas Israel. Itu bisa kita lihat dalam bacaan ini.
Baru yang kedua, kita bisa melihat Allah berdaulat sebagai pencipta dan yang mengasihi ciptaannya dalam perikop kita hari ini ya. Dan tadi disebutkan oleh Bang Hendrik tentang awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya. Ini seperti saya katakan di awal, ada bahasa puitis ya yang akan disajikan bagi kita. Maka kita juga melihat tentang keadilan dan kebenaran sebagai dasar pemerintahan Allah. Ya, jadi tidak melulu tentang kekuasaan, ya, tetapi lebih juga tentang keadilan dan kebenaran. Jadi tidak hanya terfokus dalam teosentris tadi kepada Allahnya saja, bukan, tetapi kepada manusia dan ciptaannya. Maka di sana kita bisa melihat tentang keadilan dan kebenarannya. Dan pada ayat 3 juga kita akan berjumpa tentang kehadiran dan kuasa Allah yang transenden. Iya, bahwasanya ada kegelapan, ada api yang mengelilingi Allah, menunjukkan kehadiran dan kuasanya yang melampaui pemahaman manusia, yang mungkin akan terjebak dalam batasan ruang dan juga akan terjebak dalam batasan waktu. Tetapi dalam keberadaan Allah itu tidak kita jumpai. Ya, di luar batasan itu Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah yang kudus itu dan agung selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk dekat dengan Dia. Itu kalau kita lihat pada ayat 2 dan ayat 3 tadi ya, sehingga dia mengatakan api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling tanpa batasan apapun. Yang ketiga ada penghakiman dan kemenangan Allah. Itu bisa kita lihat pada ayat 3 tadi dan bisa kita baca juga pada ayat 7 dikatakan demikian. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya ya. Itu juga bisa kita lihat. Dan yang keempat pada ayat 12, mohon maaf Bang Pendeta Hendrik saya tambahkan karena ayat 1 dan ayat 12 dia sangat sinkron sekali, itu berbicara tentang sukacita dan pujian sebagai respon yang tepat. Ayat 1 tadi disebutkan tentang Allah itu adalah Raja, ayat 12 disebutkan pada ayat yang terakhir, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jadi ada 4 hal ini yang bisa saya rumuskan sebagai beberapa hal yang mau disampaikan oleh kitab Mazmur 97 ini. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Pendeta Rolandi, luar biasa membawa kita untuk seperti pemazmur saat ini ya, melihat tentang siapa Tuhan itu kan gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Pendeta Raja. Iya benar. Jadi kita melihat di sana kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kalau tadi dibilang pemerintahan dia, kedaulatan Tuhan itu sebagai yang pemegang kuasa, sebagai yang mencipta. Dan kalau kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, di sini kan disebutkan sebetulnya ya apa-apa saja ini suatu hal yang hebat-hebat semua ya, hal-hal yang luar biasa di sini, punya kekuatan yang luar biasa. Ada awan di sana dengan kekelamannya, ada api, ada kilat, ya. Ini kan hal yang eh, apa ya sangat-sangat tak terjangkau sebenarnya oleh manusia ya. Ada gunung-gunung yang tinggi dan lain sebagainya. Ada langit. Nah, itu semuanya menunjukkan hal-hal yang spektakuler dan itu semua adalah siapa yang menciptakannya. Itu yang kita diingatkan. Siapa yang menciptakan api, kilat, gunung yang tinggi, langit itu semuanya. Ternyata yang menciptakan itu Tuhan. Nah, jadi disinilah kita melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan yang sangat dahsyat, ya, yang sangat di luar eh, kemampuan kita, yang mana kuasa Tuhan itu di luar jangkauan kita. Itulah yang menjadi raja atas kita. Ya, makanya di sini memang seperti tadi kata Bang Peter tadi ya, kedaulatan Allah itu nyata melalui kuasanya dan juga melalui ciptaannya. Dan di sini kita melihat tadi banyak eh, hal-hal besar yang ternyata ada di bawah kendali Tuhan. Ada banyak hal-hal yang dahsyat yang ada di bawah kuasa kaki Tuhan. Ya, tumpuan tahta Tuhan. Terima kasih kembali ke Bang Barus. Ya, terima kasih Bang Pendeta Raja dan Bang Pendeta Rolandi. Bang,
kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 ya, kalau saya melihat, mungkin nanti kalau saya keliru pandangan saya, diluruskan kembali ya. Tadi pemazmur sudah mengatakan bahwa Allah itu di ayat yang pertama itu Tuhan itu adalah raja kan gitu kan. Dia ceritakan tentang apa yang membuat latar belakang mengatakan bahwa Tuhan itu raja, diceritakan tentang kemahakuasaannya di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kemudian bahkan dia menceritakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil kan gitu kan. Tapi di ayat yang ketujuh dengan kata lain, pemazmur juga ingin mengatakan begitu dahsyatnya Allah, begitu luar biasanya Allah, tapi ada saja kan gitu kan. Ada saja orang yang tidak percaya kan gitu, tidak percaya kepada Allah sehingga tidak mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Allah kan gitu. Sehingga ada dampak yang boleh kita lihat ketika orang yang tidak mau percaya kepada Allah dikatakan semua orang beribadah kepada patung akan mendapat malu gitu kan. Ada ganjaran yang akan menjadi konsekuensi. Jadi eh, walaupun Allah begitu luar biasa, tapi ada saja orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana nih Bang pandangan yang boleh kita lihat di dalam ayat yang ketujuh ini? Abang Pendeta Rolandi lah dulu. Oke, terima kasih Bang. Iya, ini kan kembali kepada latar belakang setiap orang yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya dengan pasti kita harus katakan sebagai keturunan orang Israel, nenek moyangnya yang berulang kali saya harus katakan selalu cerita tentang Tuhannya, mungkin tidak menjadi sesuatu yang paten, nempel, melekat kepada generasi berikutnya. Mungkin dengan alasan secara logika manusia karena mereka hanya mendengar cerita, tidak langsung sebagai orang yang merasakan. Jangankan yang begitu, yang merasakan saja laut terbelah menjadi dua tadi, setelah mereka sampai ke seberang sana, mereka kembali ragu kepada Tuhan, ya kan? Jadi itu mungkin sifat manusiawi kita, ya, yang mudah goyang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang tadi yang berbeda, perjumpaan dengan bangsa-bangsa lain, membuat kita juga mengalami sebuah percakapan yang terbuka. Percakapan yang terbuka ini adalah percakapan dari suku lain, bangsa lain yang bercerita tentang ilah-ilahnya, ya. Dan memang akhirnya itu tidak bisa kita salahkan karena dia berbicara dari sisinya mereka. Yang salah itu adalah saat mereka bercerita tentang itu, kita sebagai keturunan yang sudah diberkati adalah melakukan penyimpangan. Ya, sehingga tadi kita jumpakan tadi pada ayat 7 seperti yang kata Bang Hendrik, dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 sudah jelas sekali diceritakan lewat pujian itu siapa? Allah. Maka yang ketiga yang saya mau katakan lagi adalah lewat pujian ini, lewat himne ini sebenarnya di sanalah tujuan pujian persekutuan itu kita miliki dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Di sana juga ada apa namanya? Peringatan, ya. Kalau dalam bahasa kami singat-singat dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 kita puji Tuhan, kita bicara kebesarannya. Terus ayat 7 kita diingatkan berefleksi, ya, tentang dulu juga ada kejadian kan kira-kira begitu ini kalau dia dalam bentuk pujian. Terus kita sedang bernyanyi, maka itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita menjadi sama dengan mereka karena ini akibatnya, ya kan? Tentang dipermalukan, ya kan? Tentang apa? Berhala-berhala sujudlah kepadanya, hai segala Allah, ya kan? Ilah-ilah tadi, ya, supaya kita mengalami proses bukan hanya mengatakan sudah dalam posisi aman ini sebagai keturunan yang diberkati. Tapi pujian ini, himne ini, mazmur ini mau mengingatkan juga pada ayat 7 setelah panjang lebar tadi 1 sampai 6 mengatakan ada hal yang harus kita waspadalah. Kira-kira begitu Bang Hendrik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk kepada refleksi, apakah ada yang mau ditambah Bang Pendeta Raja? Iya, Bang. Terima kasih ya, Bang. Jadi memang benar seperti kata Bang Lodi tadi itu bahwa ada banyak di sekitar mereka itu yang disembah-sembah juga ya. Eh, dan itu justru menjadi tantangan bagi setiap umat Tuhan, bagi kita juga umat pengikut Tuhan masa kini ini. eh Kita sudah disadarkan tadi tentang Tuhan yang Maha Kuasa, tapi
siapa yang kita sembah? Nah, kepada siapa kita memuji dan memuliakan? Jadi tantangannya di sini kita lihat di ayat 7, ternyata masih ada juga ya orang-orang yang tadi beribadah kepada patung, kepada ilah-ilah ataupun berhala-berhala. Nah, jadi kalau kita melihat dari teks kita ini mau menekankan bahwa setelah kita tahu ya siapa yang punya kuasa atas kedaulatan dunia ini, siapa yang menciptakan dunia, siapa yang sudah memberikan kita kekuatan, nah siapa yang memberikan kita sukacita, nah maka marilah kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Nah, karena sebaliknya kalau ada orang yang menduakan Tuhan, ada orang yang menyembah patung, mereka akan mendapatkan malu katanya begitu. Nah, siapa yang menyembah berhala-berhala, eh, maka ya dia juga akan mendapatkan eh, ya kebinasaan. Nah, oleh karena itu, disinilah kita melihat tadi memang ketika kita dari awal dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja, lalu kemudian bersukacitalah orang-orang yang menyembah Tuhan, nah maka marilah kita setia hanya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Ya, itu Bang yang mau saya sampaikan. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang. Sekarang kita masuk kepada refleksi apa yang ingin dikatakan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan buat kita. Eh, kita hubungkan dengan topik mingguan kita, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah pemimpin dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang mau menjadikan sebuah perenungan? Siapa yang duluan ini, Bang Pendeta Raja lah. Apa yang menjadi refleksinya melalui firman Tuhan pada saat ini, Bang? Iya, baik. Terima kasih Bang Pendeta Barus. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa luar biasa ya pengalaman-pengalaman pemazmur ini di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup mereka di zaman waktu itu yang kita mungkin nggak bisa bayangkan ya bagaimana tantangan mereka itu. Tapi mereka punya satu kekuatan, mereka punya satu pegangan yaitu Tuhan itu adalah eh, Raja yang artinya memimpin mereka, yang berarti bisa menjadi sumber pertolongan bagi umat Tuhan itu. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 itu, ya, tadi Bang Pendeta Tolani sudah sebutkan ya, sangat terkait antara ayat yang pertama dengan ayat terakhir. Ya, dikatakan di pertama Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, lalu di ujungnya juga bersukacitalah karena Tuhan. Ya, orang-orang dan pujilah namanya yang kudus. Jadi yang pertama-tama memang di tengah-tengah situasi kehidupan kita pada saat ini, ya baik itu masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu mungkin masalah yang dihadapi di tiap-tiap keluarga, atau di tiap kita eh, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah penyakit-penyakit yang tadi saya angkat di awal, ya di tengah-tengah rasa sakit yang kita rasakan itu, masihkah kita boleh sanggup untuk mengikuti atau setia mengikuti Tuhan? Apakah kita masih sanggup untuk bersuka cita dalam nama Tuhan? Apakah kita masih masih sanggup memuji nama Tuhan? Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Lalu yang kedua, eh, kembali ke ayat 7. Nah, karena kalau menurut para beberapa teolog, pusat atau inti dari teologinya di Mazmur 97 ini terletak di ayat yang ketujuh. Nah, karena di ayat yang ketujuh ini ada semacam diperbandingkan begitu ya dengan Tuhan yang kita sembah ini dengan ilah-ilah lain yang disembah oleh orang-orang yang agama lain atau maksud saya ilah-ilah yang disembah oleh orang yang menduakan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya marilah kita tetap setia pada Tuhan karena ketika kita menyembah kepada patung ya yang mana patung ini kan buatan tangan kita sebetulnya ya buatan tangan manusia manusia yang membuatnya manusia yang bentuknya, tapi ada pula manusia yang menyembah ke situ. Nah, jadi orang-orang yang menyembah patung itu akan mendapatkan malu kalau dikatakan ayat yang ketujuh. Maka refleksinya kepada kita, ya marilah kita tetap mawas diri, tetap kita waspada. Jangan sampai kita tadi itu jatuh kepada dosa menduakan Tuhan. Tapi marilah kita tetap ingat bahwa hanya Tuhan saja yang layak kita puji dan kita sembah. Ya. Terima kasih Bang. Bang Tus dan juga Bang Roland. Terima kasih Bang Pendeta Gresindo Raja. Nah, ada yang mau ditambahkan Bang Pendeta Rolandi? Refleksi ya. Iya, nanti tambahkan Bang Raja lagi, masih panjang waktunya Bang Jaya.
Atau nanti host Ya, yang jadi narasumber pula host ini Bang Ja. Iya. Yang pertama yang saya mau katakan, ini realita sekali dengan kehidupan kita. Ya. Realitanya apa? Realita kita dan penulisan kitab Mazmur 97 ini adalah tentang situasi kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dalam tantangan-tantangan zaman yang dihadapi. Salah satu tantangan zaman tadi yang disebutkan pada ayat 7 itu adalah kehubungan yang berlangsung dengan baik dan terbuka antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, atau orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tantangan zaman itu akan memberikan respon yang berbeda. Respon saya menghadapi sebuah masalah, responnya Pendeta Hendrik menghadapi sebuah masalah, responnya Pendeta Grisindo Raja Sinaga menghadapi sebuah masalah pasti berbeda-beda karena kami punya latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi dalam iman percaya tentu saja kami punya cara yang sama. Cara yang sama adalah bersama dengan Mas Apot dimanapun berada adalah dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan iman, maka kita akan berserah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain, bukan penyembahan berhala pada saat itu. Ya, pada saat ini mungkin kita berkata, sobat-sobat Masapot, tidak ada lagi penyembahan berhala yang kita dapatkan, penyembahan terhadap pohon yang besar, batu yang besar, patung lembu dan lain sebagainya mungkin, tapi di beberapa tempat saya harus katakan itu masih ada, ya. Itu masih ada. Mungkin tidak dekat dengan kita, tapi kalau ditanya ada atau tidak ada, masih ada. Tapi jangan-jangan kita punya penyembahan berhala lainnya hari ini. Penyembahan berhala lainnya mungkin saja itu tentang kuasa, tentang tahta, tentang uang, tentang hal-hal lainnya yang bisa kita pakai untuk akhirnya tidak lagi melihat Allah adalah raja atas kehidupan kita. Atau jangan-jangan dengan teknologi yang canggih hari ini, ya, kita bisa memakai teknologi ini untuk meniadakan Tuhan. Contoh, saya merasa terjamin keselamatan anak saya, Brilian misalnya, saat dia dari jam 8 pagi sudah share, jam 7 pagi, dia sudah share sama saya share log live-nya, 8 jam ke depan. Ya, maka dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, ya, saya sudah tahu posisinya ada di mana. Sehingga mungkin saja itu mengurangi saya untuk berdoa tentang Brilian Hasonangan Situmorang. Bisa begitu. Itu kan lebih mengandalkan teknologi menjadi raja, bukan lagi Tuhan adalah raja. Ya, ini yang perlu juga kita hati-hati. Atau jangan-jangan koneksi yang kita punya seakan-akan menjadi sebuah jaminan tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena eh, kita merasa kita punya relasi yang bisa menjamin masa depan anak-anak kita. Wah, kepala sekolahnya kan teman saya. Sama misalnya kejadian dengan kita, oh nanti kan gampang, begono begini dan lain sebagainya. Tidak lagi mengandalkan ini. Ya, sobat-sobat Mas Sapot, kalau saya ingat cerita orang tua kita dulu, ya, mungkin kalau ke Israel terlalu jauh, ke Yahudi terlalu jauh, tapi saat seseorang memberangkatkan anaknya dulu, maka dia buat kebaktian di rumahnya. Minggu depan anak kami mau berangkat merantau sekolah, maka Pak Korhanger, ketua majelis, ketua sektor, kami izin hari Jumat ini, kalau boleh kamilah tuan rumahnya, supaya kita sama-sama mendoakan anak kami ini menjadi anak yang berhasil. Dulu belum ada Google Map, belum ada handphone, setiap hari bisa telepon, misalnya. Tapi di sana menggambarkan tentang Tuhan adalah Raja. Bersyukur hari ini kita punya teknologi Google Map, kita punya teknologi video call, ya, kita punya apa namanya itu GPS dan lain sebagainya. Tetapi jangan akhirnya itu membuat kita abai, membuat Allah adalah Raja. Ini minggu pertama di pertengahan tahun 2025. Jadi mari kita andalkan Tuhan untuk setengah tahun lagi yang akan kita lewati di tahun 2025 ini, tentang apapun itu ekonomi global yang sedang diperbincangkan, kegaduhan politik yang sedang dipertontonkan bagi kita, tapi tetaplah kita membuat Tuhan sebagai Raja atas hidup kita. Terima kasih, Bang. Iya, ada mau ditambahkan Bang Pendeta Raja?
sebelum kita tutup? Wah, udah lengkap itu. Oh ya, Tapi oke memang Bang. menarik ini ya, minggu ini tanggal 1 ini, Iya, minggu Bang. pertama, Masih ada tanggal 5 menit pertama lagi. lagi, Iya, tanggal pertama eh, lagi. Jadi mungkin kita hubungkan ke nama minggunya itu Bang ya, Minggu Eksaudi. eh Minggu Eksaudi itu berilah kami keadilan ya itu ya, kalau tidak salah ya artinya ya. Tangihon hama ale Jehovah. Ya berarti kita Allah betul-betul Akbar. meminta Tuhan ya untuk melihat ataupun memperhatikan, mendengarkan seruan kita, permohonan keadilan kita supaya kita diberikan Tuhan keadilan. Dan itu memang nyata kelihatan di sini bahwa Tuhanlah sebetulnya sumber keadilan dan juga sumber hukum. Dialah sesungguhnya eh, Raja yang memberikan pemeliharaan kepada kita. Dialah sesungguhnya yang ada di tempat yang tinggi, yang mulia dari segala eh, berhala, dari semua itu yang disembah-sembah itu tadi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Jadi ini yang membuat kita tadi kembali kepada penyembahan hanya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Itu saja, Bang. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih buat Bang Pendeta Gresindo Raja Sinaga dan Abang Pendeta Rolandi Situmorang buat pemaparan bahan sermon kita untuk tanggal 1 Juni 2025 yang akan datang ini. Sedikit apa yang boleh saya simpulkan melalui Mazmur ini, bagaimana pemahaman yang benar akan pemazmur akan Tuhan, itulah yang akan mempengaruhi dia untuk tetap setia walaupun banyak pandangan ya, banyak orang-orang yang tidak seperti apa yang dia pahami, banyak tantangan yang harus dia hadapi, tapi pemahaman yang benar akan Tuhan itulah yang membuat dia tetap mengimani dan benar-benar boleh melihat akan kekuatan dan kemahakuasaan dan Tuhan yang terus menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Dan sedikit tadi yang dikatakan Bang Pendeta Rolandi, ketika orang yang mengimani Tuhan di dalam hidupnya, maka itulah yang akan mendasari dia di dalam bertindak, gitu kan? Uh, Bukan lagi teknologi yang dia pertuhankan, bukan lagi jabatan, bukan lagi kekuasaan, tapi dia benar-benar menyerahkan hidupnya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan itu juga memang yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, kan gitu kan. Ketika dia mengatakan Tuhan adalah raja dan Tuhan adalah yang maha kuasa dalam kehidupannya dan dia percaya kepada Tuhan, berarti jangan pengakuan percaya itu hanya sebatas kata-kata, tapi nyatakanlah itu di dalam sebuah perbuatan, tindakan, membenci kejahatan. Dan kemudian orang yang hidup di dalam Tuhan itu yang dikatakan orang yang hidup di dalam terang. Kalau ketika dia sudah terang, berarti dengan kata lain dia mengetahui mana lubang, mana yang harus dia hindari, mana yang tidak boleh dia tabrak, kan gitu kan, karena dia sudah boleh melihat semuanya itu, bukan bukan lagi gelap pandangannya dalam menjalani kehidupannya sehingga hidupnya penuh dengan sukacita. Oke, luar biasa, sehingga biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Ya, sobat-sobat Mas Hapot, itulah bahan sermon kita. Semoga ini membantu sobat-sobat Mas Hapot di dalam menyampaikan firman Tuhan untuk minggu tanggal 1 Juni 2025 yang akan datang ini. Jangan lupa share dan komen, like, subscribe untuk ini mendukung mendukung Mas Hapot ini boleh terus eksis dan boleh memberitakan kabar baik sampai ya luar biasa lah banyak orang-orang yang dimenangkan dalam Tuhan. Kita menutup sermon kita pada saat ini. Saya minta Bang Pendeta Rolandi untuk menutup kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kemuliaan bagimu ya Allah Tuhan Raja kami atas kehidupan kami. Di Minggu Eksaudi ini kami diingatkan Tuhan untuk berserah kepada Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan yang kami akan lewati. Maka bersama dengan sobat-sobat Masapot kami percaya kami akan berkemenangan bersama dengan Tuhan, teguh dalam pendirian kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sampai jumpa di sermon minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.